S43 Penjelasan. Tak ada kata yang pantas diucapkan untuk Revan saat ini selain kata bahagia. Melihat rumah sederhana di depannya membuat senyumnya merekah, melihat sang mertua. Ibu, ucap Revan saat melihat sang mertua membersihkan kebun di samping rumah. Revan menghampiri Bu Nur dan langsung mencium punggung tangannya. Nak Revan, kamu kesini dengan siapa? Tanya Bu Nur sambil melihat arah belakang Revan. Mike tersenyum dan bersalaman. Silahkan masuk, ucap Bu Nur seketika. Namun dengan sigap Revan memegang tangan wanita paruh baya itu. Maaf, kalau aku lancang Bu, Sahila di mana? Tanya Revan penuh harap. Ada di kamar, kau masuk saja, dan jelaskan padanya, apa yang sebenarnya terjadi, ucap Bu Nur dengan lembut. Setelah mendengar ucapan Bu Nur, Revan langsung saja masuk dan mencari di mana kamar Sahila, karena selama menikah baru kali ini Revan akan memasuki kamar Sahila. Revan mencoba memegang handle pintu yang pertama, karena Revan merasa itu kamar bernuansa cewek dan ada gambar Hello Kitty yang terpampang di pintu, dan ternyata benar, seorang wanita sedang meringkuk dengan mata terpejam. Revan berjalan sepelan mungkin, namun suara sepatunya masih sedikit terdengar membuat Sahila berpindah posisi. Akhirnya Revan membuka sepatunya dan melanjutkan jalannya menuju ranjang yang sederhana. Revan ikut merebahkan badannya tepat di samping tubuh mungil Sahila, karena badannya yang begitu besar dan ranjangnya yang sempit membuat ranjang itu bergerak dan menyenggol tubuh wanitanya. Sahila yang merasakan tangan yang melingkar di perutnya pun seketika membuka matanya lebar-lebar dan memukul tangan kekar itu. Aduh, sakit pekik Revan merasakan beberapa pukulan yang mendarat. Mas Revan, Sahila terbangun dan melihat pria di sampingnya dengan posisi masih berbaring serta tangannya yang masih lekat memeluk perut rata Sahila. Revan tersenyum, dan menarik tubuh kecil itu ke pelukannya. Kenapa kamu pulang? Dan kenapa kamu melanggar perintahku? Apa kamu nggak mau hidup bersamaku lagi? Ucapnya pelan. Sahila hanya diam memikirkan bagaimana harus memulai, ingin rasanya hati Sahila mengatakan apa alasannya pulang, namun itu diurungkan, melihat wajah Revan yang terlihat letih. Akhirnya Sahila memilih menggeleng dengan mulut masih terkunci. Apa kamu marah padaku, atau kamu sudah tidak mencintaiku lagi? Jangan bilang seperti itu, sampai kapanpun aku akan tetap mencintaimu, bahkan aku tidak bisa marah saat melihatmu, tapi aku nggak tahu, rasanya sesak saja saat aku mendengar suara wanita itu. Revan menerka-nerka perkataan Sahila. Mengingat akan kejadian di restoran itu. Flashback off. Sayang, kamu apa kabar ucap Kania, sambil memegang pundak Revan dengan begitu mesra dan suara khas manjanya, karena Revan ingat masih berbicara dengan Sahila, akhirnya Revan mematikan teleponnya. Dengan seketika Revan menepis tangan mulus itu, sementara Mike hanya diam di tempat. Apa-apaan kamu? Apa kamu nggak tahu sopan santun? Kita sudah tidak punya hubungan apa-apa, jadi jangan sekali-kali panggilan itu kamu lontarkan untukku. Aku nggak sudi, lagi pula aku sudah memiliki wanita yang cantik dan baik, bahkan dia jauh lebih cantik dibandingkan denganmu, ucap Revan sedikit santai, namun Kania malah tertawa keras tak percaya dengan apa yang diucapkan Revan. Kamu jangan bohong Van, aku tahu kamu masih mencintaiku, dan aku yakin tidak ada wanita yang lebih cantik dan menarik dariku, kamu pasti hanya membuat wanita itu sebagai pelampiasanmu saja. Lagian mana ada wanita yang bisa bersaing denganku, ucapnya begitu percaya diri. Wow, otak kamu itu terlalu kecil, ucap Revan sambil menjentikkan jarinya di depan Kania. Apa kamu tidak bisa memikirkan apa kekurangan kamu? Sehingga kamu merasa dirimu itu paling sempurna. Aku akui kamu memang cantik dan menarik. Bahkan aku pernah tergila-gila padamu, dan tak bisa dipungkiri kalau banyak laki-laki di dunia ini yang tergila-gila padamu selain aku, tapi sekarang aku sadar semua itu tidak akan membuatku bahagia, dan semua itu bukanlah yang aku cari dalam hidup, jadi kamu jauhi aku, dan jangan berani-beraninya kamu muncul di depanku, kalau tidak mau wajah cantikmu itu aku jadikan permainan di depan umum, ucapan Revan membuat Kania geram dan meninggalkannya. Sedangkan Mike hanya tersenyum kecil melihat pertengkaran dua insan di depannya itu. Bos sangat hebat dekali,
dan aku harap wanita ular itu tak mengganggu hidup bos dan Nona lagi. Semoga semuanya baik-baik saja. Revan menghela nafas panjang. Tapi Sahila pasti tadi mendengar kalau Kania memanggilku sayang. Mike, apa yang harus aku katakan padanya? Aku nggak mau dia salah faham, ucap Revan berharap Mike bisa membantunya. Nona itu sangat baik, bos katakan saja apa yang terjadi sebenarnya. Pasti Nona akan paham dan tidak akan marah lagi. Tapi alangkah baiknya kalau bos mengatakannya nanti saat kita mau pulang. Jangan sekarang, takutnya pikiran Nona masih sedikit kacau. Revan hanya mengangguk dan mengikuti saran Mike. Flashback on. Jadi sekarang yang harus kamu salahkan adalah Mike, bukan Mas. Karena dia yang memberi saran, ucap Revan setelah menjelaskan panjang lebar apa yang terjadi waktu itu. Sahila tersenyum dan memeluk tubuh kekar yang masih terbaring itu. Maaf, aku merepotkanmu. Seharusnya aku nggak begini, ucap Sahila memberi sebuah ciuman di pipi Revan. Tidak apa-apa. Mulai sekarang jangan pernah meragukan suamimu ini, meskipun dia sombong tapi dia tidak akan mengingkari janjinya untuk hidup bersamamu, bahkan sampai kita tua nanti. Aku mencintaimu, sekarang tidurlah Mas ngantuk, ucap Revan dan mulai memejamkan matanya. Sahila ikut terlelap di pelukan Revan, pelukan yang sudah berhari-hari meninggalkannya itu kini kembali menghangatkan tubuhnya, kerinduan yang dipendamnya kini terobati meskipun ada sedikit masalah. Namun Sahila tak bisa marah, melihat wajah suami yang begitu dia cintai di depan matanya, membuatnya takluk. Nak Mike istirahatlah dulu, ucap Bu Nur sambil menunjukkan kamar khusus untuk tamu. Meskipun rumah kami kecil, kami selalu menyediakan kamar untuk tamu, silahkan, pasti Nak Mike capek, ibu tinggal dulu ke belakang, ucap Bu Nur dengan begitu lembut. Terima kasih Bu, ucap Mike dan langsung berlalu menuju kamar. Mike pun langsung merebahkan tubuhnya karena lelah, pekerjaan yang bertubi-tubi selalu menghampirinya, dan inilah kesempatan bagi dirinya untuk istirahat kembali, setelah sebelumnya tidur di pesawat. Akhirnya aku bisa istirahat juga, aku harus menggunakan waktuku ini sebaik mungkin, daripada bos nanti bangun dan menyuruhku ke sana kemari. Mike menggerutu, namun tak lama kemudian denguran nafasnya terdengar lembut menandakan Mike sudah terlelap dan mulai menikmati indahnya dunia mimpi. Benar saja matahari yang terang itu tak dilihat oleh Revan sama sekali, karena saking lelahnya Revan menghabiskan waktu hanya untuk tidur selama berjam-jam. Mas, bangun, Sahila mencoba membangunkannya berulang kali, namun tak ada respon, akhirnya Sahila memanggil Mike karena takut terjadi apa-apa. Mike ikut panik mendengar cerita dari Sahila. Mike masuk dan melihat kondisi Revan. Mike mendengar dengkuran nafas Revan halus itu pun langsung tersenyum kecil. Nona tenang saja, bos tidak apa-apa, dia cuma tidur, biasa, karena waktu kami di sana semalam bos tidak tidur, setibanya di rumah kami langsung ke sini, jadi bos belum memejamkan matanya sama sekali, biarkan saja. Nanti dia juga bangun, ucap Mike dan langsung keluar dari kamar. Sahila menghampiri tubuh yang terbaring serta mata yang masih terpejam. Ada rasa penyesalan dalam dirinya, karena sudah menyusahkan sang suami. Mas, aku menyesal, aku nggak akan mengulanginya lagi. Aku tahu kamu sudah lelah bekerja, belum lagi mengurusku yang penyakitan ini. Mulai sekarang aku tidak akan merepotkanmu lagi. Aku akan menjaga diriku sendiri, ucapnya sambil menyunggar rambut Revan ke belakang. Au, sakit, kenapa kamu menjambakku? Apa kamu masih marah padaku? Ucap Revan tiba-tiba membuat Sahila terkejut. Mas, kamu sudah bangun, ucapnya. Revan mengangguk dan meraih pinggang ramping itu, tak ada jarak di antara keduanya. Kita pulang, kamu masih harus ke rumah sakit. Kalau nanti kamu sudah sembuh kita akan ke sini lagi, Mas gak mau kamu mengabaikan kesehatanmu. Sahila mengangguk, tapi aku mau ke makam ayah dulu, sudah lama aku gak ke sana. Kali ini Revan yang mengangguk. Keduanya serta Mike berjalan menyusuri sudut kampung, karena letak pemakaman yang sulit dilewati kendaraan roda 4, membuat mereka berjalan, meskipun harus becek-becek, karena musim hujan. Gundukan tanah itu mengingatkan kembali dengan makam seorang wanita yang sangat dirindukan sosoknya. Revan dan Sahila serta Mike hanya berdoa, tak ada yang bisa diungkapkan selain kebahagiaan.
Sahila merasa sangat bahagia memiliki suami seperti Revan. Meski perjalanan yang ditempuh begitu menyakitkan dan penuh dengan tangisan, namun itu semua berubah menjadi kebahagiaan yang tak bisa terukur. Paman, sekarang aku sudah menepati janjiku pada putrimu. Aku akan menjaganya sebagaimana aku menjaga nyawaku sendiri. Semoga paman tenang di alam sana dan diberi tempat paling indah di sisinya. Ucapan itu membuat Sahila menangis terseduh-seduh. Ada rasa sedih karena sang ayah tak bisa melihat dirinya menikah. Ada pula rasa bahagia karena apa yang diinginkan terjadi juga. Impiannya menjadi Nyonya Revan sudah terkabul. Setelah doa demi doa dipanjatkan, semuanya kembali pulang. Banyak pasang mata yang melihat kemesraan Sahila dengan sang suami. Genggaman tangan itu tak pernah terlepas meski sedetik pun, membuat semua orang iri, termasuk Mike. Bu, kita mau pulang. Apa ibu mau ikut dengan kami lagi? Sahila membutuhkan ibu juga, ucap Revan sedikit memaksa. Tidak, kalian pulanglah. Sahila lebih membutuhkanmu, jaga dia, maaf kalau sifatnya masih kekanak-kanakan. Setelah berpamitan, Mike mulai melajukan mobilnya untuk kembali ke kota. Setelah beberapa jam, kini mobil Revan sudah mulai menyusuri kota besar, kota di mana dirinya dibesarkan. Mike ponsel. Ucap Revan seketika melihat sebuah toko ponsel yang begitu besar. Tanpa bicara, Mike langsung keluar menuju tempat itu, sementara Revan dan Sahila masih berada di dalam mobil, namun ada kebingungan pada wajah Sahila melihat Mike. Mas, Tuan Mike mau ngapain? Apa dia mau beli ponsel? Tanya Sahila sedikit ragu melihat wajah suaminya yang diam itu. Tidak, Mas yang mau beli ponsel. Ponsel Mas rusak, dan nggak bisa dipakai lagi. Tapi ponsel Mas kan masih banyak, apa nggak bisa dipakai semua? Sayang, kamu tahu kan, kalau Mas itu orang yang sangat penting, jadi ponsel Mas itu bukan sembarang nama yang Mas simpan, bahkan ponsel pribadi Mas yang hancur itu hanya ada nomor kamu saja, dan tak ada yang lain. Tak berapa lama Mike kembali dengan membawa sebuah kotak yang berisikan ponsel. Sahila membukanya dan melihat-lihat gambar dari kotaknya. Mata Sahila langsung terbelalak melihat harga yang tertulis. Tuan Mike, apa kamu nggak salah beli ponsel semahal ini? Ucap Sahila sambil menelan ludahnya dengan susah payah. Bukan menjawab Mike malah bingung dengan kata nonanya. Maksud nona apa? Ini tak seberapa, bahkan ponsel bos yang lain jauh lebih mahal. Apa? Jadi ponsel Mas Revan yang berjejer itu mahal, bahkan jauh lebih mahal daripada ini. Ucap Sahila semakin terkejut. Mengingat ponsel Revan yang lebih dari satu itu. Sayang, kamu kira kamu ini istri siapa? Mas gak apa-apa kalau kamu mau menghabiskan uang Mas, belanja saja sepuasnya setiap hari, bahkan kamu bisa membeli apapun yang kamu mau, ucap Revan sombong. Tapi Mas, ucapan Sahila terhenti karena mulutnya sudah tertutup dengan tangan Revan. Sekarang kamu tidur, daripada kita berdebat tentang ponsel, ucap Revan langsung menidurkan Sahila di pahanya.